Ya, kita menyambung pertanyaan dari presenter Henry. Kohos. Bang Mara. Satgas Politik. Oh, gitu ya. Bang Mara, banyak nih poin tadi dari Bang Hensat. Ada terkait kalau sidebar-nya apakah dibahas mengenai penjarahan yang dilakukan di rumah Ibu Sri Mulyani, kemudian reshuffle kabinet sempat di sounding nggak pada saat itu? Kalau reshuffle tidak, kita pun tidak tahu bahwa saya bertemu Pak Purbaya sebagai Ada di Hambalang? Ada, kan beliau penasihat Badan Gizi Nasional. Oh. Dan Ada kode-kode gitu dari Pak Purbaya? tidak ada, ngobrol biasa dengan Pak Purbaya, terus ketemu Pak Ferry juga, Wakil Menteri Koperasi. Iya. Dua nama yang abang sebut itu kan jadi menteri sekarang. Jadi menteri sekarang. Ya enggak. Budi Kan kita Ari tahu nggak ada? enggak, terus soal penjarahan beliau menahan kemarahan kalau menurut saya. Budi Ari Jadi dia bilang enggak ada Budi Ari. Sama Ferry yang menjual. Ferry, Usaha dia. Ferry, Oh Ferry. Ferry, saya ketemu Ferry. Ferry duduk sebelahnya Saifullah Yusuf. Waktu itu nggak kepikiran nanyain Ferry. Nggak ada, kita Budi Ari nggak mana? pikir, Nggak nggak ada gitu. pikiran. Nggak ada Bang, nggak ada katanya Bang Mara nggak ada. Nggak kepikiran. Tapi nggak kepikiran reshuffle tuh ya. Nggak ada orang. Canggih Pak. Kalau Prabowo. canggih. Soal tindak aksi kekerasan itu penjara, Penjarahan dan- beliau agak ini menahan agak. Oh, kelihatan dari gesturnya. Gesturnya agak arah gitu. Melanggar hukum itu katanya. Iya. Langgar katanya. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat, solusi sampaikan dengan baik gitu. Dan tepat waktu kalau memang sudah dilakukan kan itu menyampaikan pendapat kan dijamin undang-undang dan dijamin konvensi PBB beliau bilang. Jadi tapi aksi ini itu sampai membawa ya kayak bom molotov, petasan yang ini itu yang beliau rasakan. Merangsek ke rumah-rumah tokoh. Ya itu kan Pejabat juga ya. pejabat yang kan harus warga negara gitu kan, dan termasuk pembakaran gedung DPRD kan itu kan kita negara demokrasi, masa tempat demokrasi kita dibakar gitu. Jadi beliau berharap bahwa aparat penegak hukum bisa memilah dalam melakukan investigasi ini, yang mana yang menyampaikan pendapat murni, ya itu jangan dikriminalisasi, clear itu dari presiden. Tapi yang ini yang di belakangnya Harus ini ditindak. ya harus ditindak. Gitu. Bang Hensa, Anda tadi sempat tersebut ya, siasatnya keren juga nih Pak Presiden nih gitu. Kenapa kayak gitu? Iya, maksudnya memang dia kan jiwa korsanya kan Kopassus ya. Mungkin memang kalau sampai bocor, perihal reshuffle aja bocor, dia Jadi nggak senyap aja nyaman gitu, gitu. senyap Makanya nggak jadi tuh. Sekarang begitu orang-orang nggak ada mikir reshuffle dia reshuffle. Cuma ternyata kan ada spillnya tadi tuh. Supaya hari Sabtu tuh Tapi kan calon menteri. pikirnya para media kan nggak kesana. BGN. Iya itu makanya BGN. Pak Buraya PGN habis soal kompresi. Oh ini jadi gato-gato cocok logi juga ya. Hobi. Nah soal tadi pertanyaan beliau yang soal BUMN swasta sama koperasi. Pak Prabowo ini kan setelah generasi 45, pegangannya 1.000.000% UUD 1945. Pasal 33 itu kan 3 komponen itu ada, serta koperasi, BUMN dan swasta ada itu. Jadi bahwa beliau mau juga, kalau menurut tafsir saya lah, ini kan beliau melihat bahwa paradok ada kesenjangan pendapatan. Ya satu-satunya jalan ya beliau melakukan memaksimalkan lewat koperasi sebagai suku guru ekonomi nasional kan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Di sisi lain kalau kita lihat bahwa program-program yang disampaikan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah menekan angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan dengan membeli gabah 6.500 itu kan intervensi yang luar biasa. Gitu. Ditambah menerbas segala aturan, 130 aturan dipotong habis untuk soal pupuk kan semua mempermudah gitu. Semua mempermudah semua untuk ada peningkatan langsung kepada para petani kah itu? Termasuk BGN ini kan untuk menekan angka stunting sebetulnya. Jadi beliau percaya Indonesia ini sangat kaya. Tapi di sisi lain ya angka kemiskinannya meskipun pertumbuhan kita selalu tinggi dalam 10 atau 20 tahun terakhir, PDB kita menaik terus, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kan selama 20 tahun ini capital outflow-nya juga ratusan miliar dolar. Tinggi juga. Angka kemiskinan juga naik. Angka penurunan kelas menengah juga terjadi. Jadi, ya itu, jadi beliau bilang bahwa pertumbuhan yang ingin beliau lakukan yang menciptakan pemerataan pendapatan ekonomi. Boleh nggak saya yang nanya? Anda diundang tuh untuk saya tanya. Karena penasaran ini. Jadi
tadi yang disampaikan oleh Bang Mara yang memang hadir bersama dengan Presiden dan para jajaran menteri juga yang diundang gitu ya. Semangat tadi itu loh Bang Esa yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo di setiap lini ya kan, BUMN, koperasi dan lain sebagainya. Swasta ya. Pertanyaannya, dengan kocok ulang yang sudah dilakukan, kan itu kan pertanyaan. Keinginan mimpi yang tadi disampaikan oleh Bang Mara ini, menurut Anda bisa direalisasikan secara cepat gitu? Nah itu kan inline itu ya, tadi BUMN swasta dengan koperasi, menteri koperasinya baru, menteri keuangannya juga baru. Jadi artinya apa yang disampaikan hari Sabtu walaupun nggak ada gejala-gejala mau reshuffle itu nggak kelihatan. Nah, itu tafsir lu aja. Iya tafsir gue. Nggak kelihatan gitu ya, tapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mau digenjot cepet tuh. Karena kan tentang, apalagi dengan menteri-menteri yang mungkin sudah senafas ya kayaknya gitu ya. Sejalan sudah senafas. Cuma kan sekarang kan begini satu-satu nih. Kalau menteri keuangan kan memang masih ada PR dengan pasar ya. Dia masih perlu membuktikan diri bahwa dia memang tepat. Karena salah satu kritikan ke Pak Purbaya yang terbaru itu bukan tentang komunikasi politiknya justru, tapi tentang ketakutan pasar bahwa dia terlalu nurut sama presiden. Sehingga bisa ada intervensi-intervensi termasuk terkait dengan burden dengan bank sentral misalnya. Nah itu dia takutnya lebih masuk ke intervensi bank sentral terhadap perekonomian di Indonesia. Nah itu yang harus dibuktikan tuh. Nah kalau koperasi ini kan wajar juga Pak Prabowo memberikan itu ke orang Gerindra karena kan 80.000 titik ini. Enggak bebas. Beliau bilang bebas, tidak ada partai politik soal ini. Saya koreksi itu. Enggak boleh semua. Jangan dikaitkan dengan. Enggak ada partai politik di situ. Enggak, maksud saya kan saya kan secara politis saya lihat bener tuh Pak Prabowo dengan 80.000 titik kekuatan itu harus memang dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Yang bisa mentransfer ide pemikiran kan begitu. Iya, yang dan kerjanya juga menterinya. Kan? Menterinya. Benar bukan ya kan dia boleh kan hak prerogatif presiden. Harus dukung Bang Mara dong. Berarti kalau saya bertanya ke Anda lagi gitu, berarti menteri sebelumnya mungkin kurang bisa mentransfer gitu. Enggak, menurut saya mungkin Ferry lebih cepat lah kerja. Nah, Kira gitu. Kan dia memang orang LSM soal itu. Iya. Saya boleh nanya. Boleh silakan. Pada saat pertemuan itu Bang, kan sebelumnya beliau ada foto boyband tuh ya dengan Putin, Xi Jinping dan Jong Un gitu. Pada perayaan parade militer itu kan? Nah itu disebut nggak? Apa sih maksud tujuannya sampai kemudian dia mau berfoto dengan quote and quote Blok Timur ya? Tidak ngomong. Oh nggak ngomongin itu ya? Padahal saya pengen tahu juga tuh dari sisi geopolitik tuh maksudnya tuh apa gitu kan? Sampai ke sana mungkin pembahasannya. Tapi Mbak Uni dan Mbak Naswa itu fokus pada 17+8. 17+8. Akhirnya belum. Karena memang jadi perhatian di negeri kita saat ini kan soal 17+8 gitu kan. Ya sebetulnya kan kalau kita mau gali lagi 17+8 itu kan intinya adalah keadilan sosial. Nah kemudian di satu sisi secara geopolitik Pak Prabowo bekerja samanya dengan BRICS dan kemudian ada Rusia, Cina dan Korea Utara kemarin fotonya. Semua beliau kerjasama, termasuk Trump bekerja dengan baik kan. Kita nah, kalau lihat hasilnya, kita masih non-blok juga kan? Bang, boleh kita mengatakan kita tetap non-blok ya? Non-blok, nggak ada timur, nggak ada barat gitu. Tidak. Jadi mungkin ada pertemuan selanjutnya bukan dengan mungkin habis ini kita foto. Karena Anda mungkin ada seperti kok sampai bela-belain 8 jam gitu maksudnya begitu. 8 jam hanya untuk mengikuti acara itu gitu. Terus kemudian kan berfoto dan kelihatannya kan memang bangga banget tuh. Nah, mungkin habis itu ada acara-acara lain kali Bang sama Blok Barat ya. Jadi memang sampai saat ini kan kelihatan jelas gitu. Kalau lihat bagaimana komunikasi dengan Presiden Trump juga bagus, Presiden yang gula semua oke semua. Saya tuh tadinya kalau misalnya itu dibahas itu akan jadi menarik. Kalau yang saya tafsirkan beliau kan ada geopolitiknya. Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 yang esensial kan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia itu. Dan isu kan soal di aman jelas kita harus non-blok, jelas banget. Mungkin saat ini juga fokusnya Pak Presiden adalah untuk dalam negeri terkait stabilitas ekonomi, keamanan, aspirasi suara rakyat. Poin penting dari Abang terkait hal itu? Enggak, sebetulnya kan kalau ekonomi itu kan mau tidak mau harus kita membahas juga tentang geopolitik ya, tentang internasional itu gimana gitu. Makanya tadinya saya pikir Presiden juga membahas situasi kondisi geopolitik yang ditarik ke keadaan ekonomi nasional. Kebijakan Trump yang paling rendah kan Indonesia dapat. Kan itu berarti keberhasilan kan. Impor itu ya. Keberhasilan bahwa ekspor kita kena tarif kan 19 paling rendah kan.
dibanding negara lain. Oke. Artinya kan komunikasi politik bagus dengan Presiden Trump. Nah, bicara komunikasi terakhir Bang Hensa, pelibatan media secara langsung sekali lagi nih untuk menjadi dalam kutip watchdog itulah ya Bang ya mungkin Ya. terhadap kebijakan. Kita lebih kepada menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Nah itu maksud saya merasakan betul pada saat 25 dan 228 itu pemerintah menginginkan ada pesan-pesan komunikasi yang adem dari media-media massa prominent gitu. Iya. Yang mungkin pada saat itu tidak dilakukan oleh banyak influencer gitu kan. Nah ini menurut saya jadi momentum yang bagus untuk media massa gitu ya, untuk kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Itu luar biasa. Ya terima kasih atas masukan saran Pak ya. Hensan. Baik, ini kayaknya lebih asik nanti ngobrolnya dilanjutkan lagi nanti ya di belakang kamera ya. Ini udah. Udah dong. Loh, Terima kan kasih itu banyak. Di Hambalang 12 jam. Ya, iya. Cukup, di sini nggak habis, durasinya habis. Makasih banyak Bang Mara, Bang Hensa sudah hadir pagi hari ini. Bang Hensa, terima kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.